Hey guys, ketemu lagi sama Bang Run di channel Groundsik. Kali ini saya akan nyempurnain materi video hands-on gamepad sebelumnya, yaitu Phantek Nova WGP 14. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngingetin kalian untuk subscribe buat yang baru pertama kali kemari, supaya bisa lihat konten atau ulasan gadget lainnya yang tersedia di channel ini. Oke? Gamepad Phantek Nova WGP 14. Identik banget parasnya sama controller PS5 yang bernuansa futuristik. Di tengah touchpad tercetak logo Phantek yang agak samar, dan kalau dilihat lebih detail, ada pattern tersembunyi yang bertuliskan XYAB. Untuk action buttons, Phantek lebih prioritasin masang simbol ikonik PS sambil nyempilin layout huruf XYAB di setiap tombol action. Ada yang nanya nih kemarin, di mana bang tombol turbonya? Nih, tombol turbonya ternyata nyempil di bawah tombol home. Cara gunainnya biasa, tinggal dikombinasiin sama mana tombol action yang mau kalian pencet buat aksi rapid. Kurang lebih mirip sama tombol makro di belakang yang cara aksesnya pakai kombinasi select dan makro kiri atau kanan, lalu tentuin gerakan yang dimau dalam sekali tekan. Saya pribadi suka sama penempatan tombol makronya yang agak jauh ke dalam, sehingga nggak gampang kepencet kayak kebanyakan gamepad serupa. Bagian atas ada reset button dan port Type-C di antara bumper asik yang nggak perlu kalian perhitungin mesti naruh di mana petunjuk kalian supaya dapat posisi enak pas mencet tombolnya. Nyusul setelahnya dua trigger membran yang udah support pressure sensing. Yap, membran. Nova WGP 14 ngedukung banyak platform populer di luar PlayStation seperti Windows, Android, iOS, dan seterusnya. Untuk PS sendiri, Nova udah support PS3 dan PS4. PS5 denger-denger bisa, tapi tetap yang playable cuma game PS3 dan PS4-nya aja. Ada dua koneksi dasar yang tersedia di WGP 14, yaitu mode Bluetooth dan mode kabel USB Type-C. Pakai dongle bisa, cuma wajib menggunakan third party. Banyak pertanyaan groundseekers soal gimana status Nova pas dikoneksi ke PC sebagai wireless controller. Biar saya perjelas. Phantek Nova akan langsung terdaftar sebagai X-input baik itu mode Bluetooth atau kabel. Dan dengan adanya fitur ini, maka kemampuan speaker dan headset Nova di PC nggak dapat berfungsi seperti layaknya stick original PS. Kalian cuma bisa gunain speaker dan headsetnya di konsol PS-nya sendiri. Bluetooth-nya aman bang? Ada delay gak? Latensi berapa? Udah, nggak perlu ngejelimet. Prinsipnya, selalu ada perbedaan latensi antara kabel, dongle, sama Bluetooth. Dan semakin jaraknya menjauh dari penerima, udah pasti semakin tinggi juga latensinya. Bicara soal feedback tombol, kalau ditanya, bagian mana aja bang yang paling B aja di WGP 14? Jawaban saya adalah D-pad. Tapi B aja bukan berarti nggak berkualitas. Feel-nya empuk dan nyaman kok. Cuma aja D-pad di Nova ini masih menganut model continuous diagonal yang memang buat beberapa user agak dipermasalahin. Tapi dari saya sih emang netral ya. Buat pergerakan kayak milih submenu atau komen masih oke-oke aja. Touchpad, motion sensor semua berfungsi sebagaimana mestinya lewat DS4W, no issue. Kalau kalian perhatiin di sini, touchpad Nova terlihat sedikit lebih wide kan di antara kebanyakan gamepad PS. Tapi sebenarnya sama aja guys, karena faktanya area perspektif yang melebar ke atas itu cuma gaya desain atau ornamen aja dan nggak memiliki fungsi apa-apa. Berikutnya analog. Di sini Nova WGP 14 udah ditanemin modul anti-drift K-Silver, mirip sama konsep yang dipunya Gulikit. Bedakah? Secara harga gamepadnya lumayan jauh. Intinya, K-Silver bagian dari teknologi Gulikit, tapi Gulikit bukan K-Silver. Analognya ini udah saya bawa main di beberapa jenis game yang butuh akurasi secara detail, kayak misalnya movements atau aiming. Feel-nya kurang lebih memang persis seperti gamepad kakak, cuma dorongan K-Silver gak selembut punya kakak. Jadi sorry nih, jangan lagi ya nyebut gamepad baru. Desain gimana bang? Fokus ke trigger. Kalau triggernya membran, berarti nggak ada hold sensing dong bang. Ini nih, kagak lucu. Beginian melulu yang dianggap penting. Seakan kalau nggak ada fitur ini, gamepadnya jadi nggak ada nilainya gitu. Dan modul pun ada level kualitasnya sendiri dari setiap manufakturer. Ada yang berkualitas, ada yang cemen. Lalu apa iya kualitas membran selalu jelek? Enggak. WGP 14 pakai assisted membran seperti yang pernah diterapin Gamester. Tapi di sini pressure yang didapat lebih responsif dan udah akurat. Waktu pertama ngetes di PS4, saya sempat expect Nova punya adaptive trigger ala-ala. Ternyata respon getar unik itu bukan datang dari triggernya. Tapi emang vibrationnya berasa sampai ke atas rangka, asalkan kayak ada haptic gitu di area trigger. Jadi sebagai klarifikasi, trigger Nova sama sekali nggak punya konsep mekanik atau tambahan dinamo seperti yang dipunya gamepad DualSense. Hal lain yang perlu diklarifikasi nih. Pada packaging, baterai Nova disebutin besarnya 600 mAh. Terus kenapa yang seperti ini bisa kelewat, Phantek? Well, masalah sepele sih. Malah ini jadi berita yang melegakan banget buat kuping para calon pengguna Nova. Final words, Phantek Nova WGP 14. Desainnya menarik, experience mainnya juga puas karena di tangan saya genggamannya udah pas.
beratnya juga fine buat penggunaan lama. Tombol-tombol renyah, analog udah anti-drift, ada touchpad, motion sensor, dan lain-lainnya termasuk compatibility ke banyak platform. Pendatang baru yang oke nih buat kalian yang lagi nyari gamepad premium 400 ribuan dengan fungsi yang berlimpah. Sekalipun ada beberapa modul WGP 14 yang kayaknya terkesan outdated dibanding brand seberang yang katanya lebih up to date, di sini Fantech justru lebih ngebuktiin modul parts yang mereka gunain lebih bertaring dan bisa menekan production cost. Oke guys, itu aja bahasan saya untuk Fantech Nova WGP 14. Semoga bermanfaat dan please bantu share video ini ke teman yang lain lewat sosial media kalian. Sampai ketemu lagi di video Groundsik yang lainnya. Ciao. Apa tuh? Hasan Seng. Taman yang mah. Jago ya, jago aja.